bersama-sama dengan segenap hatimu di hadapan Tuhan. Kita mau menyambut Dia, Raja di atas segala raja. Angkat suaramu, katakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, sekarang dan selamanya, Raja di atas segala raja. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Baik saudara, mari kita berdoa. Kita akan mulai ibadah Natal kita pada pagi hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami ada di tempat ini. Kami mau memuliakan nama-Mu. Kami mau meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Tuhan yang telah menjadi manusia, menjadi sama dengan kami. Yang mengalami apa yang kami alami, merasakan apa yang kami rasakan. Dan Engkau telah bangkit dan mengalahkan semua penderitaan. Dan Engkau menjadi pemenang Tuhan, bahkan lebih dari pemenang. Oleh sebab itu Tuhan, pada perayaan Natal pada hari ini, kami mau mengenang kembali bagaimana Engkau lahir, bahwa Engkau pernah datang ke dunia, Engkau pernah merasakan apa yang kami rasakan, dan Engkau pernah merasakan kelemahan, Engkau pernah merasakan sakit penyakit. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, biarlah Tuhan, pada hari ini kami boleh mengalami Tuhan juga. Biar segala kelemahan kami, Engkau dapat tolong Tuhan. Segala penderitaan kami Engkau berikan sukacita. Segala kelemahan kami Tuhan berikan kekuatan. Karena Engkau Tuhan yang telah mengalahkan semuanya bagi kami Tuhan. Yang mengalahkan semua kutuk yang atas hidup kami. Engkau mengalahkan semua penderitaan. Engkau mengalahkan semua dosa yang ada dalam diri kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada hari ini kami bangkit menjadi pemenang. Pada hari Natal ini Tuhan Yesus, bukan menjadi Natal yang biasa-biasa, tapi Natal yang membawa kebangkitan yang baru bagi kami. Natal yang membawa kehidupan yang baru bagi kami. Dan berkat-berkat yang baru juga Tuhan sediakan bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati semua hamba-Mu yang akan ambil bagian dalam perayaan Natal Tuhan. Urapi dengan urapan yang baru. Mulai dari mimbar sampai ke bawah Tuhan, semuanya yang terlibat dalam pelayanan ini, urapi Tuhan dengan urapan yang luar biasa. Biar kuasa-Mu mengalir bekerja di tengah-tengah kami, membawa berkat bagi semua umat-Mu yang hadir Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini dalam satu nama, yaitu nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi saya sapa bagi kita semua, shalom. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu, shalom. Saya percaya hari ini kita boleh merasakan sukacita Natal yang daripada Tuhan, amin. Sebelum kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, mungkin boleh bilang ke kiri kanannya, selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita mau bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan. Kita menyambut Dia, Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia.
puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk menyambut Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Jesus. Sembah dan puji Dia, 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 sembah dan puji Dia. Amin. Kami mau sembah Engkau Tuhan dari tempat ini. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji. Kami mau sembah dan puji. Dari tempat ini Tuhan mau menaikkan pujian yang terbaik pada sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Raja kita. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Haleluya. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Haleluya. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Kau Raja di atas segala raja. Kau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Allah yang memerintah atas segalanya. Kami menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Kami menyembah-Mu dari tempat ini Tuhan. Kami bawa korban pujian kami yang terbaik hanya bagi Engkau. Sebab Kau yang layak, Kau yang layak. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih, kami bersyukur, terima kasih. Haleluya. Tuhan kami yang layak disembah. Kami mengangkat suara kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami satukan hati kami untuk menyembah-Mu Yesus.
Worship you. Worship you. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, amen. Glory, glory. Mari jemaat Tuhan, saja angkat kedua tanganmu, katakan glory. Amen. Glory, haleluya. Sama kita bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini di hadapannya. Glory, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Sungguh hati kami bersyukur kepadamu ya Bapa, di mana dalam ibadah Natal di pagi hari ini kami bersama-sama dapat merenungkan kesetiaan-Mu di sepanjang tahun 2020 yang penuh dengan tantangan ini. Engkau tetap bersama dengan kami dan Engkau membawa kemenangan dalam kehidupan kami. Mari kita membuka hati kita, bersama-sama kita katakan, oh haleluya. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari bersama-sama kita katakan,
bersama-sama kita katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kita sembah Tuhan. Bukakan ya Tuhan tingkap-tingkap langit-Mu, curahkan berkat Natal, curahkan kuasa Natal, the power of Christmas. Jamah setiap hati, pulihkan setiap kehidupan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, berikan pengharapan kepada yang letih lesu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu untuk kesetiaan-Mu. Pagi hari ini, izinkan kami mengalami hadirat-Mu, jamahan-Mu, dan lawatan-Mu yang membuat hidup kami tidak pernah sama lagi. Kami mengucap syukur dan kami sambut firman-Mu di dalam nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus. Mari kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Natal
2020 dan tahun baru 2021 untuk kita semuanya. Pertama-tama saya sebagai gembala dengan keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk dukungan kesetiaan Bapak Ibu dalam beribadah, baik secara onsite maupun online, dan juga di bulan Natal ini yang telah memberikan kasih dan perhatian melalui dukungan doa, juga hadiah-hadiah, kue-kue, pemberian-pemberian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sungguh kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk keluarga besar My Family di tempat ini. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan kalau kita melihat Natal di tahun 2020 ini kita lakukan hanya secara sederhana, oleh karena kita ingin mengikuti anjuran dari pemerintah untuk memperhatikan protokol kesehatan dan juga tidak merayakan secara berlebihan. Ya. Jadi kita hanya ibadah Natal di gereja kita di Palladium ini. Walaupun di tahun yang lalu, kalau saudara masih ingat, kita ibadah Natalnya di Grand Ballroom Tiara Convention Center. Tapi bagi kita yang penting adalah kita semuanya mengalami kasih Tuhan. Terutama di tahun 2020 yang penuh dengan tantangan ini. Saya berdoa agar kita memasuki tahun yang baru. Maka Tuhan memberikan kepada kita penerobosan dan juga kemurahan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Amin. Nah, tema kita pada Natal di tahun ini adalah New Dimension in Christmas. Dan kalau kita melihat ada kuasa Natal, the power of Christmas yang dapat kita alami di dalam hidup kita. Di dalam Yesaya 9 di ayat yang kelima, maka firman Tuhan berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Saudara, kalau kita melihat inilah makna Natal, yaitu perjumpaan dengan Tuhan sebagai penasehat ajaib, wonderful counselor. Mengapa kita perlu nasihat-nasihat Tuhan? Mengapa kita perlu counseling, petunjuk dari Tuhan? Karena kita hidup di masa yang begitu sukar. Terjadi shifting, perubahan yang secara tidak disangka-sangka. Banyak industri dan bisnis yang tahun yang lalu begitu maju dan hebat, tiba-tiba di tahun ini itu akhirnya terkapar. Seperti industri pariwisata, travel. Kita melihat itu terkapar di tahun ini. Dan kalau kita memperhatikan bagaimana cara Tuhan bekerja, maka Tuhan ingatkan kita di hari Natal ini, bahwa Dia masih tetap adalah mighty God, yaitu Allah yang perkasa, yang sanggup membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Mari kita alami kuasa Natal dalam hidup kita. Memasuki tahun yang akan datang, kita percaya akan terjadi perubahan. Yang lemah akan dikuatkan, yang mengalami kekeringan itu akan diberikan kelimpahan, kemurahan Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan mari kita di Natal ini juga kita mengalami kasih Bapa sebagai everlasting Father. Sebagai Bapa yang kekal. Mari kita katakan bersama, Bapa yang kekal. Mari kita mengalami kasih Bapa. Mungkin selama ini ada yang sudah merasa dijauhi, dihindari orang. Kita melihat begitu banyak karena pandemi itu mulai dijauhkan orang. Mereka mulai menjaga jarak,
Mereka mulai berkata pada teman-teman, hati-hati, jangan berkunjung, jangan berjumpa dengan si A, si B. Saudara, banyak orang yang mengalami isolasi, banyak yang mengalami dikucilkan, dijauhkan, tetapi Bapa kita yang di surga tidak pernah jauh dari kita. Sebab Tuhan kita Yesus adalah Immanuel, Allah beserta kita. Ada amin? Dan kalau hari-hari ini ada yang mungkin merasa kecewa, menyesal dengan apa yang terjadi, kesalahan, kelalaian di masa lalu, pesan Tuhan, mari kita alami damai di hidup kita. Jangan lagi kita pendam semua kekecewaan, kepahitan, dan juga semua hal-hal yang tidak baik. Mari kita alami Prince of Peace, agar Raja Damai itu hadir dalam hidup kita. Bagaimana caranya Pesteluk? Saya ingin mengajak kita melihat kehidupan orang-orang Majus 2000 tahun yang lalu. Orang-orang Majus ini saya sebut sebagai the God chaser. Mereka itu adalah pengejar Tuhan. Mari kita mulai evaluasi di akhir tahun ini. Apa yang kita kejar dalam hidup ini? Ada orang yang mengejar karir, ada yang mengejar popularitas, ada yang mengejar kekayaan, ada yang mengejar followers yang banyak. Saudara, mari yang paling penting dalam hidup ini, priority kita adalah mengejar Tuhan. Orang-orang Majus ini disebut the wise men. Dan mereka ini memiliki satu keahlian dan kemampuan khusus untuk melihat petunjuk dari bintang and the star. Dan waktu mereka berjalan, mereka itu mengandalkan Tuhan. Mengapa? Karena the wise men still seek Him. Orang-orang bijak, ciri-cirinya selalu cari Tuhan lebih dulu. Ada amin? Siapa di sini orang-orang bijak? Saya percaya kita semuanya orang-orang bijak. Amin? Mari kita carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Orang-orang Majus ini tiba-tiba mereka mendapatkan vision. Mereka bisa melihat dengan jelas visi yang ada di depan. Saudara, mengapa kita perlu vision? Karena di dunia bisnis, orang-orang yang berhasil adalah mereka yang terlebih dulu ada di depan sebelum yang lain. Seorang konglomerat ketika diinterview apa rahasia keberhasilannya, dia berkata, saya dapat menatap ke depan dan melangkah lebih dulu sebelum yang lain mulai melangkah. Saudara yang terkasih, untuk itu kita perlu Tuhan hadir dalam hidup kita. Agar kita itu memiliki roadmap, kita memiliki perjalanan peta, perjalanan kita. Roadmap itu dari Tuhan. Dan kita memiliki petunjuk dari Alkitab, Bible ini. Ada amin? Pesan untuk kita semua di Natal tahun ini, mari kalau kita yang sudah lama tidak membuka Alkitab, kita mulai membaca Alkitab. Kita mulai merenungkan petunjuk-petunjuk Tuhan. Karena ciri orang Majus, mereka itu haus dan lapar akan Tuhan. Apakah kita haus dan lapar akan Tuhan? Apa tandanya Pesteluk? Orang-orang yang lapar dan haus akan Tuhan, mereka memiliki inisiatif. Itu yang pertama. Katakan bersama-sama, inisiatif. Inisiatif itu artinya orang yang mau bergerak tanpa diminta atau didorong. Bapak Ibu kita semua diberkati dengan anak-anak yang sudah berkeluarga pasti. Kita merindukan anak-anak kita punya inisiatif. Sebelum ujian sudah belajar, betul? Punya inisiatif, sebelum diminta sudah kerjakan. Kita merindukan bisnis, perusahaan, pekerjaan, ada staf yang tidak perlu diingatkan terus-menerus. Ada amin Bapak Ibu? Karena lupa, menunda, pasif. Kita mau yang punya inisiatif. Ada amin? Mari kita berdoa supaya seperti orang-orang Majus, Tuhan memberikan inisiatif dalam hidup kita. Tanpa didorong pun kita mau lakukan yang berkenan pada Tuhan.
Matius 2 ayat 9, mari kita baca bersama ayat ini. 2, 3. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Saudara perhatikan. Mereka itu berangkat. Mereka tidak hanya diam. Mereka tidak stay, tapi mereka move on. Seperti tema yang diberikan oleh Bu Ros minggu yang lalu. Kata bersama, move on. Bergerak. Orang Majus ini bisa saja Bapak Ibu berhenti di istana. Karena di sana nyaman. Mereka sudah melihat kemewahan yang ada di Yerusalem. Tidak, mereka itu move on. Ada satu statement yang katakan, life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Yang suka goes pasti mengerti. Hidup ini ibarat orang yang sedang bersepeda. Kalau kita mau sepeda itu tetap seimbang, sepedanya nggak bisa berhenti, betul? Harus tetap jalan. To keep your balance, you must keep moving. Pesan Tuhan untuk kita di Natal tahun ini. Jangan lagi melihat masa lalumu, jangan lagi berhenti dan menyerah. Tapi mari bergerak maju seperti orang-orang Majus, agar kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan berkat kemurahan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Apa ciri orang yang lapar dan haus seperti orang-orang Majus ini? Yang kedua, mereka punya enthusiasm. Apa arti enthusiasm? Itu antusias, katakan bersama, antusias. Antusias itu artinya dalam bahasa Yunani, entheos. Yang artinya God inside, itu arti dari antusias. Jadi orang yang antusias itu artinya ada Tuhan di dalam dia. Saudara bisa melihat dari wajah seseorang kalau dia antusias dalam bekerja. Saudara bisa melihat dari action yang dia lakukan kalau dia itu antusias. Ada joy dan mereka enjoy. Ada sukacita dan mereka menikmati. Amin. Saudara lihat pelukis-pelukis yang terkenal tanpa dibayar pun mereka tetap melukis seharian. Pemain-pemain piano yang luar biasa, mereka itu tanpa diminta pun mereka latihan berjam-jam setiap hari. Ini ciri orang yang antusias. Katakan pada di sebelah saudara, mari kita antusias. Ada amin? Ada entheos. Matius 2 ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat apa saudara? Bersukacitalah mereka. Coba lihat wajah-wajah di sebelah saudara, ada yang sukacita? Mungkin ada yang berkata, Pastor Luke, saya nggak bisa lihat, semua pakai masker. Apalagi senyum atau cemberut, saya tidak tahu. Tapi saudara bisa lihat dari hatinya. Amin. Hati seseorang, kalau dia itu mencintai Tuhan. Yang ketiga, ada passion. Katakan bersama, passion. Passion itu artinya ada gairah. Ada semangat. Seperti orang-orang Majus ini di Matius 2 ayat 11. Yuk kita baca bersama ayat 11. 2, 3. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Mungkin kita sudah sering membaca ayat ini, tapi saudara perhatikan. Orang-orang yang mencintai Tuhan, mereka itu memiliki ciri, ada preparation, ada persiapan. Seperti Bapak Ibu, saya apresiasi. Natal banyak pilihan orang. Ada yang mulai liburan, ada yang traveling dengan keluarga. Tapi Bapak Ibu semua masih tetap mau datang dulu beribadah mencari Tuhan. Baik secara online maupun onsite. Mari di ibadah Natal ini kita mulai rededikasi cinta kita kepada Tuhan. Amin. Ada preparation, ada persiapan. Lalu ada provision. Mereka itu membawa emas, kemenyan, dan mur.
Jadi mereka sudah persiapkan dari rumah. Saya apresiasi kepada jemaat kita My Family. Ada yang jauh-jauh sudah datang, mereka membawa persiapan hati. Ada yang membawa persiapan persembahan untuk Tuhan. Ada yang membawa persiapan dengan keluarga datang bersama-sama beribadah. Dan menyembah Tuhan. Saudara, worship with the wise man. Mengapa penting? Karena dalam hidup ini, kalau kita rindu mengalami kemenangan, saudara, kita tahu victory is hiding behind our worship. Katakan amin. Kemenangan itu tersembunyi di belakang worship kita. Artinya, kalau kita rindu melihat kemenangan, ibarat seperti ada layar yang menutup. Waktu kita worship, maka Tuhan membuka dan memberi kemenangan kepada kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan ada satu attitude of gratitude, di mana ada ucapan syukur dalam hidup kita. Kata bersama, ucapan syukur. Pintu hati kita terbuka. Dan waktu pintu hati kita terbuka seperti orang-orang Majus, maka ada berkat kemurahan dari Tuhan itu turun. Saya ingin mengajak kita hari ini, mari di penghujung tahun. Sudahkah kita memberikan waktu kita, time, untuk pribadi yang kita cintai, yaitu Tuhan dan keluarga kita? Sudahkah kita mengembangkan talenta kita? Tidak kita sembunyikan untuk diri sendiri, tapi kita mulai melayani Tuhan. Sudahkah kita memberikan treasure, harta kita, untuk memuliakan Tuhan? Sehingga dalam hidup kita, kita dapat seperti orang-orang Majus, kita dapat bersama-sama berkata, You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Mari bersama-sama kita katakan, You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Saudara terkasih, ketika kita mengasihi Tuhan seperti orang-orang Majus, membawa provision kita, persediaan kita untuk Tuhan, maka protection itu turun. Perlindungan Tuhan. Di Matius 2 ayat 12 dikatakan, dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Siapa yang percaya ada jalan lain yang Tuhan sediakan untuk kita? Kalau bisnis saudara lagi mandek, ada jalan lain. Kalau investasi saudara lagi macet, ada jalan lain. Karena Tuhan kita adalah pembuka jalan. Our God is the way maker. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Apa yang perlu kita lakukan, Pastor Luke? Mari saudara, kita membawa penyembahan dan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan mengalami double blessings dari Tuhan. Double blessings itu turun ketika kita memberikan pemberian yang terbaik, best gift. Kita memberikan best service, pelayanan yang terbaik. Siapa yang rindu mulai tahun depan? Kalau yang sudah disembuhkan, yang sudah dipulihkan Tuhan, ayo kita melayani Tuhan bersama-sama. Amin. Ayo kita melayani Tuhan. Kalau di tahun ini Christmas dinner saja sudah beda saudara. Lewat Zoom saudara. Kita baru saja call Christmas gathering via Zoom. Jarak jauh, tidak bisa jarak dekat. Semuanya harus memakai layar seperti gambar tadi. Tetapi apapun yang kita alami, saya akan tutup dengan ini. Maukah kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan seperti gembala-gembala yang ada di Padang 2000 tahun yang lalu? Kalau saudara membaca kisah gembala di Padang ini, mereka itu di malam hari pun di ayat 8, itu menjaga kawanan ternak di waktu malam, saudara. Di ayat 8 Lukas 2 katakan. Dan waktu malam biasanya orang itu tidur, istirahat, nonton drakor, The Penthouse, ya kan? Yang rating tertinggi sekarang ya.
Mereka banyak kegiatan, tapi mereka, gembala ini menjaga kawanan domba. Dan double blessings itu turun. Apa itu double blessingsnya, Pastor Luke? Double blessingsnya yang pertama, lawatan Allah itu turun. Saudara lihat, malaikat dan bala tentara surga memberikan kabar kesukaan. Mereka yang terlebih dulu mendengar kabar kesukaan. Lalu ada paduan suara surga, heavenly choir. Sebentar lagi nanti saudara juga akan kita bersama melihat anak-anak menyanyi. Amin. Ada paduan suara yang begitu indah. Yang menyanyi kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera kepada manusia yang berkenan kepadanya. Lalu blessing yang kedua, yang terakhir. Ada perjumpaan dengan Yesus. Gembala-gembala ini bertemu Yesus di palungan, saudara. Jadi mereka itu sudah mendapat lawatan Tuhan dari surga. Mereka berjumpa dengan Yesus. Saya rindu, saudara, suatu hari nanti kita bisa bersama-sama ke Israel. Yang rindu nanti Pak Lu ajak. Sudah 20 kali lebih saya ke Bethlehem. Saya pernah ke gereja Nativity sudah hampir 20 kali. Yaitu tempat kelahiran Yesus. Saya mengajak saudara yang rindu. Dari luar aja kita lihat bagus sekali. Seluruh dunia matanya tertuju ke gereja kelahiran Yesus Nativity ini di Bethlehem. Nanti saya berdoa sesudah semua pulih. Kita dapat bersama-sama worship in Jerusalem. Amin. Dari Medan. Haleluya. Kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi akan lahir, bawa keselamatan bagi manusia. Waktu pun lalu dan kita pun tahu anugerah dan raja dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari. Karena kita yang menderita, karena kita disalibkan, ada dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman gelap. We were the reason. We were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. The world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. We were the reason. We were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. The world that was Tuhan datang untuk dunia yang hilang ini. To show us the reason to live. Pagi hari ini, mari dalam suasana doa. Jikalau ada di antara saudara yang terkasih di tempat ini yang datang dengan keluarga, atau yang sedang ibadah online, yang belum pernah menerima hadiah yang terbesar di Natal ini, yaitu Juru Selamat, Yesus dalam hidupmu. Mari, yang rindu ikuti doa saya. Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku. Ampuni dosaku. Sucikan aku dengan darah-Mu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku yang telah mati bagi dosaku dan bangkit untuk keselamatanku. Terima kasih Tuhan.
Saya sudah diselamatkan menjadi anak-Mu, tercatat di dalam kitab kehidupan di surga. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari buka hatimu saat ini. Terima berkat Natal, kuasa Natal yang berlimpah-limpah dalam kehidupan setiap pribadi di tempat ini. Penerobosan dan kemenangan dari Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Demikian firman Tuhan. Terus bergerak anakku. Jangan berhenti, jangan menyerah. Mari menyongsong tahun yang baru dengan penuh iman dan pengharapan dan sukacita. Dan engkau akan melihat ada banyak pintu yang akan Tuhan bukakan di tahun yang baru. Terima dalam nama Yesus. Haleluya. We thank you Lord Jesus. Terima kasih ya Bapa. Meteraikan pesan Natal bagi kami semua di tahun ini. Di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus. Mari kita ini berkati Tuhan bersama-sama, katakan amin. Mari bersama-sama kita akan mempersiapkan doa untuk Natal dan kita merenungkan kasih Natal. Silakan duduk Bapak Ibu. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night Haleluya. We thank you Lord. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu yang memiliki handphone, kita bersama-sama kita dapat menyalakan flashlight karena kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Malam Kudus. Semua lampunya dapat disiapkan.
Bapa yang di sorga, pada ibadah Natal di tahun ini yang penuh dengan kesederhanaan, maka kami mengingat Yesus, Anak Allah, lahir dalam kesederhanaan, di palungan, di kandang ternak, di tengah kawanan gembala-gembala domba, bukan di istana yang mulia, menjadi raja atau bangsawan, tapi menjadi seorang hamba yang taat, bahkan sampai naik ke kayu salib, menerangi dunia ini dengan terang Natal. Hari ini Tuhan, kami berdoa agar terang-Mu bersinar dalam hati kami, sehingga apa saja yang kami lakukan, kami memiliki tuntunan-Mu, kami mengalami kasih-Mu dan lawatan-Mu. Ada double blessings, ada surprise blessings dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk preparation, provision, protection dari-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus, mari kita yang mengalami damai sejahtera Natal bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bersama-sama kita akan mendengarkan warta. Yang pertama, sebelum kita mendengar warta, ibadah minggu kita nanti akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jaliaman dan Ibu Linda pada minggu ini dengan tema yang sama, New Dimension in Christmas. Dan mari di perayaan Natal ini kita juga membawa persembahan Natal kita untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita juga mempersiapkan untuk ibadah tahun baru. Tema kita di tahun baru 2021 adalah The Year of Integrity, tahun integritas. Mari kita bersama-sama ibadah awal tahun di tempat ini di GBI Grand Palladium, 2 sesi, yaitu jam 9 dan jam 11 dari semua keluarga besar GBI My Family. Mari kita menyaksikan video klip. Januari 2021 di GBI Grand Palladium. Akan ada 2 sesi, yaitu jam 9 WIB dan jam 11 WIB. Mari kita mengawali tahun baru ini dengan beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengajak seluruh keluarga, kerabat, dan sahabat kita untuk beribadah bersama. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesus, Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Shalom,
Kami dari GBI My Family Palladium mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Tuhan Yesus memberkati. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Baik, mari Bapak Ibu kita akan menyaksikan persembahan Natal dari anak-anak youth. Kami persilahkan. In reply, echoing their joyous strain, angel we have heard on high. Excelsis Deo. Adore Him, Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him, Christ.
Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita akan menutup ibadah Natal kita. Di pagi hari ini kita bersyukur atas semua kebaikan Tuhan. Bapa, kembali kami datang bersama dengan seluruh jemaat-Mu dari keluarga besar GBI My Family. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan di ibadah Natal kami pada pagi hari ini. Engkau sekali lagi mengingatkan kami Tuhan akan kelahiran-Mu Tuhan. Natal itu adalah berbicara tentang cinta. Natal berbicara tentang kasih. Natal juga berbicara tentang berbagi. Natal juga berbicara tentang memberi ya Tuhan. Natal juga berbicara tentang hidup dalam kesederhanaan. Hidup dalam kerendahan hati ya Tuhan. Itulah yang Kau inginkan dalam setiap kami Tuhan. Agar kasih dan cinta Kristus itu memancar keluar dari kehidupan kami. Dan kami bisa menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Bisa menjadi gereja-Mu Tuhan. Bisa menjadi umat Tuhan yang berbagi dan memberikan cinta-Mu Tuhan kepada sekeliling kami dan menjadi berkat untuk sekeliling hidup kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa Tuhan biar kebaikan-Mu Tuhan turun bagi seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Seluruh jemaat-Mu yang hadir beribadah Tuhan maupun yang belum bisa hadir beribadah Tuhan, kami berdoa Tuhan. Engkau yang melindungi, Engkau yang memberkati, tambah-tambahkan kekuatan, tambah-tambahkan kesehatan-Mu ya Tuhan, tambah-tambahkan berkat anugerah-Mu Tuhan, melindungi jemaat-Mu Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, iman-iman yang sudah mulai melemah Tuhan bakar kembali dengan api Roh-Mu ya Tuhan, agar menjadi jemaat Tuhan, menjadi gereja yang on fire dalam Engkau, terus menjaga pelita dalam hidup kami, terus menjaga minyak dalam kehidupan kami Tuhan, agar minyak pelita itu tetap menyala di hadapan Engkau. Karena waktu-Mu Tuhan, Engkau segera akan datang membawa gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu untuk gembala sidang kami di tempat ini. Untuk hamba-Mu Bapak Lugimin Ajis, kami berdoa Tuhan untuk seluruh hidupnya, keluarganya Tuhan, dan pelayanan dan penggembalaan Tuhan di gereja di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, hikmat pengurapan yang ilahi daripada Tuhan, otoritas kewibawaan daripada Tuhan, kasih daripada-Mu Tuhan, turun menyertai dan memberkati dan mengurapi hamba-Mu ini. Pakai dia sebagai alat di tangan-Mu Tuhan, untuk terus membawa gereja-Mu berjalan dalam rencana-Mu, dalam kehendak-Mu, dan dalam ketepatan bersama dengan Engkau. Sehingga gereja-Mu di tempat ini adalah gereja yang mencari kebenaran-Mu Tuhan. Gereja yang mengutamakan kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Terima kasih juga untuk gembala di pusat, hamba-Mu Bapak Niko beserta dengan seluruh wakil, diputi staf yang menolong pelayanan mereka Tuhan. Engkau menyertai, Engkau melindungi dan memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Pakai mereka sebagai alat di tangan-Mu untuk terus membawa gereja-Mu berjalan dalam ketepatan-Mu Tuhan. Sehingga gereja-Mu akan menjadi gereja yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Saat ini juga Tuhan kami menyerahkan Tuhan dan kami memberkati Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami memberkati pemerintah kami Tuhan. Kami memberkati presiden kami, wakil presiden, seluruh menteri, pejabat pusat sampai ke daerah. Dari Panglima TNI, dari Kapolri, Pangdam dan Kapolda dari 34 provinsi. Kami berdoa Tuhan, biarkan anugerah-Mu Tuhan, kemurahan, hujan berkat-Mu Tuhan, hujan keselamatan dan kasih daripada Natal ini Tuhan. Melalui kelahiran-Mu Tuhan 2000 tahun yang lalu Tuhan, akan turun menyelamatkan bangsa kami. Kami percaya Indonesia ada di hati-Mu ya Tuhan. Engkau akan membuat pembalikan buat bangsa kami Tuhan. Segala yang jahat Tuhan di tahun yang baru yang akan kami masuki, sebentar lagi Tuhan, Engkau akan membuat pembalikan atas Indonesia. Sehingga Indonesia Tuhan akan sejahtera, Indonesia akan makmur. Karena Tuhan ada kabut kemuliaan-Mu atas Indonesia Tuhan. Kami lepaskan berkat shalom atas Indonesia Tuhan.
Diberkatilah Indonesia dari provinsi demi provinsi dan kota demi kota Tuhan. Kami bungkus seluruh bangsa kami dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa. Dan pada saat yang sama juga Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Kami mau berkatakan shalom bagimu kota Yerusalem. Diberkatilah engkau kota Yerusalem. Damai, sejahtera dan sentosa daripada Tuhan ada atas kota Yerusalem. Terima kasih Bapa untuk ibadah kami Tuhan Natal pada pagi hari ini. Kalau sebentar lagi Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Saat ini juga kami mau buka hati kami untuk menerima blessing daripadamu. Mari saudara yang terkasih, arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu. Dan terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di surga. Kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Menyertai kita semuanya. Mulai hari ini sampai Maranatha. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021 dari GBI My Family. Tuhan Yesus memberkati. Selamat